Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa.
Dalam seri yang pertama ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Branjangan, Eli Panca sebagai Ken Ratus, dan pembawa cerita Asdi Suhas. Dikala senja di suatu masa, mendung tebal berhias pijar halilintar yang menggelegar, seolah menyeratkan keresahan. Manakala yang tidak patut telah dianggap patut, manakala pula sabda seorang penguasa terabaikan. Maka berpacu dengan waktu berlalu, seiring dengan kodrat alam, di mana ada siang akan ada malam mengiringinya, di mana ada kebajikan akan ada kemurkaan mengimbangi kehadirannya. Dan ketika kealpaan muncul, tumbuh dan mekar menjadi biang kebusukan di singgasana Kediri. Inilah gambaran awal ketika rangkaian cerita ini teruntai. Adalah Kediri di pelukan senja. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Patah tumbuh hilang berganti. Isi perjalanan hidup tidak pernah akan berubah, sampai akhirnya terdengar tiupan trompet akhir zaman. Di sana ada angkara murka. Di sana dituntut pengabdian kepada negara, dan selalu dikelilingi oleh sifat dan hasrat manusia atas rasa iri dengki, hasrat cita-cita, dan suci tulusnya cinta. Siapa yang kau cari, Nyai? Kakang, Rahastri Kandi pergi. Sudah ku cari kemana-mana, tetapi tidak ada. Pasti ia telah meninggalkan rumah ini. Kabur, Kakang. Kabur? Kabur bagaimana, Nyai? Aku menemukan selembar daun rontal untuk Rahastri Kandi. Selembar daun rontal? Iya. Apa bunyinya, Nyai? Kameswara menunggu Rahastri Kandi di suatu tempat. Kameswara? Aku sedang mencari-carinya. Kakang mau kemana? Menemui Kameswara dan membawa pulang anak kita. Sudah lama kau menungguku, Rahastri? Belum berapa lama, Kakang. Aku telah membaca suratmu, Kakang. Aku sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Tetapi ternyata Kakang benar-benar datang lagi. Ada apa, Kakang? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Aku akan pergi, Rahastri. Aku akan meninggalkan perguruan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Kakang Kameswara, kenapa, Kakang? Kenapa kau hendak pergi? Ada apa? Aku ingin pergi meninggalkan perguruan Pesanggaran. Aku akan berjalan mengikuti kemana kakiku akan melangkah. Aku menemuimu kali ini. Ada dua kemungkinan. Aku akan berpamitan untuk selamanya pergi, dan kita tidak perlu bertemu lagi. Atau kemungkinan yang kedua, kau ikut pergi bersamaku. Atas nama cinta suci kita berdua, marilah kita pergi jauh. Pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengenali kita lagi. Di sana kau akan menjadi ratuku. Di sana kau akan melahirkan anak-anakku. Segeralah ambil keputusan, Rahastri. Apakah Kakang sedang mabuk sehingga menyebabkan Kakang kehilangan akal? Pergi adalah suatu hal yang tidak mungkin bagiku. Mengikuti kehendak Kakang untuk menjadi istri dan hidup bersama, itu juga tidak mungkin bagiku, Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Tetapi cintaku tidak buta. Kakang, ceritakanlah kepadaku, apa sebenarnya yang terjadi sehingga kau mengambil keputusan seperti itu? Eyangmu akan mengundurkan diri. Eyang akan mengundurkan diri? Benar.
Eyangmu yang telah merasa tua bermaksud mengundurkan diri dari pimpinan padepokan Pesanggaran. Apakah yang telah Kakang lakukan sehingga menyebabkan Eyang mengundurkan diri? Kakang telah melakukan kesalahan? Tidak, Rahastri. Lalu, kenapa bisa begitu, Kakang? Eyangmu telah menunjukku untuk menggantikan kedudukannya. Aku malah menjadi tidak mengerti. Kakang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pimpinan perguruan, dan itu adalah merupakan sebuah kehormatan. Tetapi kenapa Kakang justru menghindarinya? Andai kata kau mengerti apa sebenarnya yang tengah berkecamuk di hatiku, kau pasti akan memaklumi dan memahaminya. Kalau memang demikian halnya, kenapa Kakang tidak berterus terang kepadaku? Ceritakanlah, Kakang, apa masalahnya, biar aku mengerti duduk persoalannya. Sulit. Sulit? Kenapa sulit? Mungkin Kakang yang mempersulitnya. Bagaimana aku bisa mengerti kalau Kakang menyimpannya rapat-rapat? Ceritakanlah, Kakang. Tidak, Rahastri. Baiklah. Kalau Kakang tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Tetapi Kakang harus mengetahui bagaimana sikapku. Aku tidak mau ikut Kakang pergi. Kau tidak tahu, Rahastri. Kau tidak mengerti. Apanya yang aku tidak tahu? Dan apanya yang aku tidak mengerti? Baiklah. Kalau begitu, kita harus melupakan hubungan kita. Kita harus kembali pada jalan yang seharusnya kita terima. Kau adalah pamanku, dan kodrat itu tidak bisa dirubah. Tidak, aku bukan pamanmu. Cinta yang telah tumbuh di hati kita masing-masing memang telah menggiring ke suatu hal yang sangat bertentangan dengan kodrat. Betapa indahnya seandainya di antara kita tidak ada jurang pemisah, karena hubungan kita adalah antara paman dan anak keponakan. Omong kosong dengan semua itu, Rahastri. Aku bukan pamanmu. Kita tidak terkait dalam hubungan persaudaraan apapun. Sebenarnya lah, eyangmu itu bukan ayahku yang sebenarnya. Terlalu jauh Kakang meyakini anggapan itu. Dengar, Rahastri. Aku semakin yakin kalau aku memang bukan anak kandung Ki Ageng Pesanggaran. Apakah Kakang merasa Eyang Ageng Pesanggaran tidak menyintai Kakang? Bukan. Bukan itu soalnya. Kalau memang demikian halnya, kenapa Kakang tetap akan meninggalkannya? Kenapa Kakang tega melukai hati seseorang yang telah berbuat banyak kepada Kakang? Karena aku terusik oleh sebuah keinginan untuk mencari kedua orang tuaku yang Aku tetap tidak mengerti, Kakang. Tetapi sebelum kau pergi, aku ingin mengingatkanmu. Tidakkah kau merasa bahwa kau tengah melukai hati seseorang? Atau jangan-jangan kau tengah bersikap pengecut karena kau tidak mungkin memiliki aku, lalu kau pilih minggat? Begitukah, Kakang? Kau keliru, Rahastri. Semua yang kau katakan itu salah. Kalau semuanya salah, lalu yang benar yang bagaimana? Apa yang akan aku lakukan ini adalah demi kebaikan kita semuanya. Kebaikan yang bagaimana itu, Kakang? Dan siapa pula yang kau maksud dengan semuanya? Ketahuilah, Rahastri. Di perguruan telah terjadi kasak kusuk dengan ditunjuknya diriku menjadi ketua perguruan. Aku dianggap tidak berhak memimpin perguruan Pesanggaran. Dan memang pada kenyataannya, aku merasa tidak berhak. Aku melihat ada yang lebih tua. Di antara paman guru, ada yang lebih pantas, lebih berhak. Dengan kepergianku, semuanya akan beres. Kemudian dengan kepergianku, kau sendiri tidak mendapat sandungan untuk menikah dengan lelaki pilihan ayahmu, Kakang Maesa Beranjangan. Betapa keruh hatimu, Kakang. Apa maksudmu? Bukankah Kakang memberikan dua pilihan kepadaku? Mengajakku pergi atau berpamitan? Kakang mengajakku pergi, itulah yang aku maksud. Kalau itu aku turuti. Kakang. Aku akan pergi, Rahastri. Tetapi tolong jangan kau hambat perjalananku ini dengan tuduhan pengecut. Aku bukan lelaki pengecut. Bertahun-tahun lamanya aku tersiksa didera oleh pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Tidak tertemukan jawabnya kalau aku tidak berusaha mencarinya sendiri. Aku mencintaimu. Biarlah itu akan aku catat di dalam hatiku seumur hidupku. Selamat tinggal. Kakang, kamu suara. Perguruan Palwa Sambu di lereng Gunung Raung itu sangat tersayat hatinya. Namun yang bisa dilakukannya hanyalah seduh sedan isak tangis.
Rahastri. Oh, Ayah. Aku ikuti. Aku dengarkan semua pembicaraanmu dengan pamanmu. Tidak ada secuil pun dari pembicaraan itu yang lolos dari telingaku. Maafkan aku, Ayah. Apa yang kau tangisi, Rahastri? Hubungan cintamu dengan Kameswara pamanmu? Cinta yang keliru itu memalukan. Tetapi kau akan mengatakan bahwa ia bukan paman dalam arti sebenarnya. Ia hanya adik angkat ayahmu. Kami berdua, aku dan Kameswara, adalah tetap kakak beradik. Dan tetap tidak layak jika Kameswara mengingkari hubungan itu. Tidak layak kalau ia mengubahku dari kakak untuk menjadi mertuanya. Sudahlah, pulanglah. Hari telah mulai gelap. Aku akan mengejarnya. Apa yang akan Ayah lakukan? Ayah telah memilihnya untuk memimpin perguruan Pesanggaran. Ia tidak boleh melarikan diri dengan cara pengecut dari tugas itu. Ya. Mahisa beranjangan memacu kudanya dengan sangat kencangnya mengejar Kameswara. Sementara itu Kameswara yang mengambil arah menjauhi perguruan Palwasambu, membawa kudanya ke arah barat. Pengalaman manis selama di Pesanggaran kini tinggal kenangan belaga, dan yang terasa hanyalah kepedihan dan nafsu untuk mengenal bundanya. Bulat keinginannya untuk mendekati kota Raja Kediri, karena di sanalah ia mendengar orang tua yang melahirkannya berada. Namun belum terlalu jauh Kameswara meninggalkan wilayah Palwasambu, ketika tangannya kuat-kuat memegang kendali kuda yang dipacunya. Tiba-tiba sesosok tubuh melanting dari atas pohon menghentikannya. Berhenti! Kakang mau pergi kemana? Kensi Winarswari, apa yang kau kerjakan di tempat ini? Aku disuruh Ayah untuk menjemputmu. Malam ini ada sebuah upacara, dan tengah malam nanti Ayah akan mengumumkan kepada semua murid perguruan bahwa Kakang terpilih menjadi pimpinan perguruan. Tapi kenapa Kakang justru pergi? Kensiwi, sebaiknya kau segera pulang. Kakang sendiri? Mau pergi kemana? Aku akan ke kota Raja Kediri. Kota Raja Kediri? Apa yang akan Kakang lakukan di sana? Kensiwi, pulanglah segera ke perguruan. Sampaikan permintaan maafku kepada Ayah. Aku tidak berani menerima tugas yang terlampau berat itu. Aku masih terlalu muda untuk menjadi pimpinan padepokan. Masih ada yang lain yang lebih tua dan lebih pantas. Tidak. Biar bagaimanapun, Kakang Kameswara harus pulang dulu ke Pesanggaran. Jangan coba-coba memaksaku. Kakang? Dengarkan, Siwi. Sekali aku berkata tidak, tetap tidak. Jagat Dewa Batara, apa jadinya dengan upacara nanti malam? Coba Kakang bayangkan betapa kecewanya Ayah. Kakang harus pulang. Tidak, Kensiwi. Aku tetap akan pergi. Baiklah, aku tidak akan menghalangi. Tapi Kakang harus pulang dulu. Katakan kepada Ayah alasan Kakang tidak bisa menerima jabatan sebagai pimpinan perguruan. Kakang tidak boleh pergi begitu saja, karena bisa menyebabkan kekacauan di perguruan Pesanggaran. Ayah adalah orang yang paling bijaksana dari semua orang yang pernah aku kenal. Ayah masih mempunyai cukup wibawa untuk mengambil keputusan yang tepat. Justru jika aku yang ditunjuk, maka akan melahirkan pergolakan. Itu hanya perasaanmu saja, Kakang. Tidak, aku berkata yang sebenarnya. Kakang, aku mohon, Kakang harus pulang dulu. Kakang harus memberikan penjelasan atau setidak-tidaknya pamit bukan minggat seperti ini. Sayang sekali, Kensiwi. Aku tetap tidak bisa mengubah keputusanku lagi. Keras kepala. Benar, aku senang dengan tuduhanmu itu. Dan kali ini aku menyetujuinya. Aku memang keras kepala. Sebenarnya apa kehendak Kakang? Apakah keputusan yang Kakang ambil ini karena Kakang sakit hati? Karena hubungan Kakang dengan Rahastri Kandi ditentang banyak orang?
Itukah penyebabnya? Jangan lancang, Ken Siwi. Aku tidak senang dengan kata-katamu itu. Nah, Kakang merasa tidak senang. Berarti tuduhan itu justru betul. Karena berhasil menyodok kepada persoalan yang... Kecewa menghadapi kenyataan ini. Ditinggal putranya di saat ayahnya sangat membutuhkannya. Hanya isak tangis dan terpekur diam yang dapat dilakukan oleh Ken Siwi. Dia tak dapat berkata-kata lagi, memikirkan betapa keras hati kakaknya. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap seekor kuda yang datang dengan cepatnya. Keduanya berpaling melihat siapa yang datang. Ternyata kau juga berada di sini, Ken Siwi. Apa yang sedang kau lakukan? Kakang Mahisa Branjangan, aku tengah berusaha mencegah kepergian Kakang Kameswara. Dan aku berusaha mengajaknya kembali ke pesanggaran. Akan tetapi, Kakang, rupanya Kakang Kameswara tetap pada pendiriannya. Ken Siwi, kemana kakakmu akan pergi? Ke Kediri, Kakang. Kameswara, manusia dan binatang pada hakikatnya sama. Sama-sama makhluk hidup yang mendiami Mayapada ini. Sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Agung. Tetapi antara manusia dengan binatang tentu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah manusia selalu menggunakan akalnya dalam berbuat atau bertindak. Dan sebaliknya binatang tidak. Adik Kameswara, ayah telah memberitahuku bahwa kau terpilih untuk menduduki pimpinan perguruan. Tetapi mengapa pada saat ini kau justru berada di sini? Bahkan dalam perjalanan menuju ke Kediri. Semua sudah aku pikirkan dengan sebaik-baiknya. Dan keputusannya aku harus pergi ke kota Kediri. Kakang Mahisa Branjangan, aku mohon Kakang juga jangan menghalang-halangiku. Sayang sekali, Kameswara. Kalau aku adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun denganmu, aku akan tutup mata melihat semua kehendakmu. Tetapi aku mempunyai hubungan denganmu. Kau adikku. Aku tidak bisa membiarkan pesanggaran dalam kekisruhan hanya karena kau salah langkah. Mengapa tidak Kakang saja yang menerima tawaran ayah? Bukan itu yang menjadi persoalannya. Tetapi kau, jika kau tidak mau menerima kehendak ayah, kau tak punya mulut untuk berbicara, untuk menolaknya. Bukan minggat seperti ini. Jangan seperti anak kecil, Kameswara. Kau harus kembali ke pesanggaran. Tidak. Mengapa? Mengapa kau begitu kukuh dengan pendirianmu? Apa yang menyebabkan pertimbanganmu yang selama ini terkenal matang? Kau terkenal berwawasan luas, namun sekarang yang aku lihat begitu piciknya. Anakku Rahasri Kandika penyebabnya? Katakan, Kameswara, apakah untuk menukar keteguhan hatimu, untuk kau mau kembali ke pesanggaran, aku harus membayarnya dengan mengizinkan kau mengawini anakku? Cukup, cukup. Katakan kalau memang itu keinginanmu. Tidak, tidak. Kalau bukan itu apa, ha? Apa yang menyebabkan kau tidak mau kembali ke pesanggaran untuk sekedar berpamitan kepada ayah? Apa? Ayo jawab apa? Hah? Biar aku dan adikmu Ken Siwi dapat mengerti. Tidak. Jangan pedulikan apapun yang akan aku lakukan. Aku akan pergi. Baik. Kalau memang itu yang kau kehendaki, terserah. Jangan kau pedulikan kakakmu lagi, Ken Siwi. Tidak ada gunanya mencegahnya. Ia batu karang yang terlalu teguh dengan pendiriannya. Kata-kata kita tidak akan berarti apa-apa. Tetapi sekarang kita tahu dan kita catat
Betapa di dunia ini ada orang yang tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Kacang lupa dengan kulitnya. Ayah dan mendiang ibu telah melimpahinya jutaan, bahkan tidak terhitung kasih sayangnya. Kasih sayang yang tidak ada habisnya untuk menyaksikan kekecewaan ayah. Aku yakin, kali ini ayah akan menitikkan air matanya. Bukan karena penolakanmu menjadi pilihannya. Bukan. Akan tetapi karena ternyata kau adalah manusia yang tidak berbudi. Itulah kekecewaan ayah yang sebenarnya. Kakang Kameswara. Sudahlah. Jangan membuang waktu, Kensiwi. Naiklah ke kuda itu dan pulang. Nah, Kameswara. Selamat jalan. Kameswara diam terpaku. Dia hanya termangu memandang sesuatu. Tetapi pandangannya tertutup selapis kabut. Kabut duka yang tak tampak. Pandangannya semakin kabur dan tidak jelas. Karena basah dan telah menebal di kelopak matanya. Kameswara seperti kehilangan kekuatannya untuk berdiri. Lelaki itu jatuh berlutut. Samar-samar terbayanglah kepada seorang perempuan yang selama ini dia anggap sebagai ibunya, yang melimpahinya cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian terbayang di kelopak matanya seorang lelaki tua yang tidak kalah dalam melimpahinya dengan kasih sayang. Lelaki yang dianggap ayahnya, yang sekaligus adalah gurunya. Kameswara duduk terdiam sambil mendekap wajahnya. Sudahlah, Kensiwi. Yang memang harus terjadi ya terjadilah. Paman, mungkin Paman mengetahui sesuatu. Katakanlah kepadaku, ada apa sebenarnya? Aku tidak tahu apa-apa, Kensiwi. Bagaimana dengan ayah nanti? Sudahlah, ayo kita pulang. Apapun kenyataannya kita harus segera menyampaikannya kepada ayahmu. Kameswara sangat terpukul hatinya. Apa yang telah dikatakan kakaknya Maisa Beranjangan tepat menyodok hati dan perasaannya. Kameswara seperti menemukan kesadaran betapa dosa yang telah diperbuatnya terhadap ayah yang telah memberinya kasih sayang. Kameswara yang sedang meratapi dirinya tidak menyadari ada seseorang melompat turun dari dahan pohon dan mendekatinya. Kameswara? Kau? Bukankah kau Pinaka Swasti Ratu? Iya, aku Pinaka Swasti Ratu. Tentunya kau masih ingat. Aku baru saja datang dari kota Raja Kediri. Ketika aku akan melintasi jalan ini, aku melihat seorang penunggang kuda dicegat orang. Aku segera naik ke atas pohon untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Ternyata orang yang dicegat itu adalah kau, Kameswara. Tak usah kau bercerita. Aku tahu apa yang telah dan sedang bergolak di hatimu. Kau katakan kau baru saja dari kota Raja? Iya, aku dari kota Raja. Aku datang ke sini untuk menemui gurumu, Ki Ageng Pesanggaran. Apa keperluanmu mencari ayahku? Berkaitan dengan ayahku. Aku ingin menanyakan sesuatu yang terjadi di masa silam. Tentunya persoalan ayahku dan yang ayahmu tahu. Mengapa kepada ayahku? Karena ayahku dengan ayahmu adalah dua sahabat. Setidak-tidaknya ayahmu pasti mengetahui sejarah atau latar belakang pribadi ayahku. Sudahlah Kameswara. Aku melihat kau tengah menyimpan suatu masalah yang sangat berat. Kau harus selesaikan itu lebih dulu.
Dan aku tidak keberatan untuk menemanimu bersama-sama ke kota Raja Kediri. Menurutmu, apakah yang harus aku selesaikan? Kembalilah ke Pesanggaran. Temui ayahmu. Pamitlah kalau kau tetap bersikeras akan pergi ke kota Raja Kediri. Jelaskan maksudmu dan alasan-alasanmu dengan tuntas. Selesaikan semua masalahmu. Dengan demikian, kau dapat pergi dengan tenang. Aku harus kembali. Cobalah kau pertimbangkan pendapat kakak dan adikmu. Tadi ku dengar usulnya justru akan membawa kebaikan untukmu. Baiklah. Aku akan kembali ke Pesanggaran menjumpai ayahku. Bagus. Aku senang dengan sikapmu. Semoga menghasilkan jalan pemecahan yang terbaik untuk pergantian pimpinan di perguruan Pesanggaran. Pulanglah, supaya tidak menimbulkan permasalahan. Aku tidak datang bersamamu. Baiklah. Aku pergi dulu. Silahkan. Ambil kudanya, kemudian melompat menungganginya. Pergi, Kakang. Kemana, Nyai? Aku tidak tahu. Ia mengeluarkan kuda, dan kuda itu dipacu langsung dari halaman, tidak di luar regol. Wah, itu bukan kebiasaannya. Bagaimana ini, Kakang? Hanamu sedang goncang hatinya, Nyai. Kenapa? Karena hari ini Kameswara minggat dan telah berpamitan kepadanya. Kameswara minggat? Iya. Anak itu tengah terusik keinginan untuk mencari jati dirinya. Aku tidak mengerti. Entah mulut siapa yang usil telah memberitahukannya bahwa Kameswara bukan anak kandung ayah. Gusti. Sudahlah, Nyai. Beritahu para cantrik untuk menjaga padepokan. Aku merayap sedikit ke tengah malam. Cuaca sedikit mendung. Sebentar-sebentar terdengar geluduk berbunyi. Padepokan Pesanggaran nampak ramai bagai tengah menghadapi pesta. Obor dinyalakan dan dipancangkan di mana-mana, sehingga tempat itu menjadi terang benderang. Tamu-tamu telah berdatangan. Murid-murid perguruan berusaha menyelenggarakan acara itu dengan sebaik-baiknya. Semua yang hadir nampak berseri-seri. Akan tetapi di antara wajah-wajah yang berseri itu, justru wajah Ki Ageng Pesanggaran sendiri yang nampak suram. Kensiwi, manakah kamu Kameswara? Aku belum melihatnya dari tadi. Para Jigading, apakah kau melihat Kameswara? Ayah? Kensiwi, biar aku yang akan mengatakan dayamu. Baik, Paman. Ada apa, Raji? Sebelumnya maafkan aku, Kakang. Jika aku harus memberitahukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada apa? Kameswara pergi ke kota raja. Maafkan aku, Kakang. Itulah yang harus aku laporkan. Kami telah berusaha mencegahnya. Namun Kameswara tetap teguh pada pendiriannya. Ayah? Apa yang ia katakan? Mengapa ia pergi tanpa pamit pada aku? Apakah ia kecewa padaku? Adakah sesuatu hal yang tidak patut aku lakukan sebagai orang tuanya? Bagaimana para Jigading? Maafkan sebelumnya, Kakang. Anakmu mengatakan tidak berani menerima kehormatan dan tugas untuk menjadi pucuk pimpinan perguruan ini.
Itu pokok persoalannya. Benarkah cuma itu alasannya? Aku tidak tahu itu. Hanya itu yang ia katakan kepadaku. Kensiwi, mana kakangmu Mahisa Beranjangan? Coba kau cari. Mungkin masih berada di luar. Panggil, aku memerlukannya. Kakang Mahisa Beranjangan belum datang. Tadi ia mengatakan akan datang ke sini mendekati tengah malam. Kau jangan ia katakan memang hanya itu, Kakang. Paraji, kau mengetahui siapa sebenarnya anak itu? Dari mana asal-usulnya? Siapa orang tuanya? Aku khawatir itulah soal yang sebenarnya. Ia pernah bertanya tentang hal itu kepadamu? Kenapa kau tidak masuk? Aku ragu-ragu, Bibi. Ragu-ragu? Seperti ini bukan rumah eyangmu saja. Kenapa? Dan membawanya ke gadok samping. Setelah keduanya berada di tempat itu, Rahastri pun segera menceritakan apa yang menyebabkan ia harus meneteskan air matanya. Aku baru saja dari Palwasambu. Aku telah menghadang Kakang Kameswara yang akan pergi ke kota Raja Kediri. Kalau begitu, apakah Paman Kameswara sekarang berada di sini? Aku tidak berhasil mencegahnya. Kakang Kameswara telah membulatkan tekadnya untuk pergi. Gusti Yang Widiwasa. Mana ayahmu? Aku kemari tanpa berpamitan kepada ayah. Kau membuat bingung orang tuamu, Rahastri. Aku nekat kemari untuk memberitahukan tentang hal itu, Bibi. Istirahatlah kau di sini. Lama sekali pemuda itu termangu. Apa yang harus aku lakukan? Langsung menemui ayah, memberikan alasan dan kemudian aku memohon pamit. Tetapi, apakah itu tidak akan menyakiti hatinya? Pemuda itu, yang tidak lain adalah Kameswara, dengan bersusah payah berusaha meredakan gejolak hatinya. Ketika Kameswara sedang menghadapi gejolak perasaannya, tiba-tiba sesuatu melayang mengarah kepadanya. Gila, anak panah. Siapa yang melakukan? Hitam yang berkelebat gesit sekali. Kameswara bermaksud mengejarnya, namun manakala dia menyadari bahwa dia tidak ingin menampakkan diri, maka dia segera mencabut anak panah itu dan melesat ke kegelapan malam. Seseorang memintaku untuk menemuinya di tepi bendungan. Siapakah orang itu? Dan apa maksudnya? Aku jadi penasaran. Aku harus memenuhi permintaan orang itu untuk menemuinya. Apakah orang itu yang mengundangku untuk datang ke sini? Mungkinkah orang itu yang menunggu kedatanganku? Apakah memang orang itu yang telah mengirimkan daun ronta? Sebaiknya aku dekati saja. Tetapi aku harus waspada. Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak yang telah mengirim daun rontal kepadaku? Ya. Apakah maksudmu menghendaki aku menemuimu di tempat ini? Dan maaf, mengapa kau tutupi wajahmu seperti itu? Oh ya, aku mengerti. Karena kau tidak ingin aku kenal. Nah, katakanlah apa sebenarnya keinginanmu, Kisanak? Aku tidak senang kau ditunjuk menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Jadi untuk urusan itukah kau mengundangku ke sini? Aku sependapat denganmu, Kisanak. Aku juga tidak senang dengan penunjukan itu. Tetapi apa alasanmu kau tidak senang? Lalu apa sebenarnya pamrihmu? Kau menginginkan kedudukan itu? Itu bukan urusanmu. Aneh kalau Kisanak mengatakan itu bukan urusanku. Sementara secara sepihak, Kisanak menyatakan ketidaksenangan atas penunjukanku menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Aneh. Tadi kukatakan bahwa kita sependapat, aku juga tidak senang. Agaknya kau sangat berminat rupanya. Kameswara, selain aku tidak senang dengan penunjukanmu, aku juga ingin mengatakan kepadamu tentang siapa kau sebenarnya. Jadi itu.
Aku bisa menebak apa kira-kira yang akan kau katakan. Kau tentu akan bercerita bahwa aku bukan keturunan langsung dari Ki Ageng Pesanggaran. Bahwa aku sekedar anak pungut, dan aku tidak berhak menduduki kursi kepemimpinan perguruan. Bukankah begitu maksudmu? Bukalah penutup wajahmu. Aku jadi penasaran untuk mengetahui siapa kau sebenarnya. Belum saatnya kau mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Aku yakin bahwa kau pasti orang yang 6 bulan purnama lalu telah menemui aku dengan keperluan yang sama. Hei, Kisanak, bukalah penutup wajahmu, atau aku akan memaksamu. Kau tidak akan mampu mengalahkan aku, Kameswara. Lebih baik ikutilah nasihatku. Pergilah kau ke kota Raja Kediri dan carilah orang tuamu. Lupakan dengan penunjukan itu. Pengecut yang tidak tahu diri. Dengar apa kataku. Aku sama sekali tidak berminat dengan kedudukan sebagai pimpinan perguruan itu. Tetapi melihat caramu menginginkan kedudukan itu dengan meracuni hatiku, itu tidak membuat aku senang. Meskipun kau berhasil menggiring rasa penasaranku untuk melacak orang tuaku. Nah, sekali lagi, buka penutup wajahmu, atau aku terpaksa memaksamu. Kau tidak akan mampu. Baiklah, kita lihat saja. Apakah aku mampu atau tidak memaksamu untuk membuka penutup kepala itu? Dan jangan salahkan aku kalau sampai kau terluka. Bagaimana? Penguasaanmu atas kemampuan olah kanuragan dari perguruan Pesanggaran sangat luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau paman kuda Sumekar? Apakah aku pantas menjadi kuda Sumekar? Atau mungkin kau adalah paman Yuyu Rumpung? Yuyu Rumpung yang kurus kering dan tingginya bagai tiang pendapa. Gila! Siapa kau? Bukankah kau telah mengatakan akan memaksaku untuk membuka tutup wajahku? Terimalah ini! Wara benar-benar dibuat penasaran oleh orang yang menutupi wajahnya dengan kain berwarna hitam itu. Kameswara menyerangnya dengan gencar, namun orang yang tak dikenal itu mampu mengimbanginya dengan tidak kalah gesitnya. Kameswara menyerang dari segala penjuru, bagai burung walet yang menari-nari, tetapi orang itu benar-benar tangguh untuk dapat segera dirobohkan. Terimalah ini! Bukan main. Kemampuannya luar biasa. Di perguruan, hanya ada beberapa orang yang bisa melayani aku dengan tangguh seperti ini. Ayah Ki Ageng Pesanggaran, Kakang Maesa Beranjangan, Paman Kuda Sumekar, dan Paman Yuyu Rumpung. Tetapi wujud orang ini sama sekali tidak menunjukkan orang-orang itu. Lalu, apakah ada orang lain di perguruan yang diam-diam menguasai kemampuan perguruan, namun menyembunyikannya kemampuan itu? Oh, bagaimana Kameswara? Kuakui kau memang luar biasa. Tetapi aku masih mempunyai andalan untuk memaksamu. Kepadaku ayah Ki Ageng Pesanggaran menurunkan Aji Riung Laut. Kalau kau juga menguasainya, lawanlah. Aji Riung Laut. Tiba Kameswara berjungkir balik 3 kali ke belakang. Orang bertutup kepala itu melakukan hal serupa. Dengan tidak kalah gesitnya, dia pun berjungkir balik. Kameswara segera mengambil sikap. Dia menyentuhkan kedua jemari telunjuknya saling melilit. Kemudian tubuhnya merunduk merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang sangat kokoh. Kameswara memejamkan mata. Dan tiba-tiba dari sela-sela jari jemarinya mengepul asap keputih-putihan.
Gila. Bagaimana? Apakah kau tetap meyakini bahwa kau akan mampu membuka penutup kepalaku ini, ha? Orang yang mampu menguasai Aji Riung Laut sangat terbatas. Selain aku, hanya ayah dan Kakang Mahesa Beranjangan. Kau jelas bukan ayahku, dan kau juga bukan Kakang Mahesa Beranjangan. Tetapi kau mampu menguasai Aji Riung Laut dengan sempurna. Siapakah kau? Oh, sayang sekali Kameswara. Aku tidak berkeinginan untuk membukanya. Tetapi aku harus mengingatkanmu agar kau segera pergi meninggalkan Pesanggaran. Aku masih berbelas kasihan kepadamu, Kameswara. Karena itu aku tidak membunuhmu. Pergilah! Pengetahuan mereka berdua, sesosok tubuh memperhatikan jalannya pertarungan. Melihat Kameswara tidak mampu membuka penutup wajah orang yang menjadi lawannya, orang itu menjadi penasaran, dan kemudian orang itu mengangkat gendewanya dan melepaskan sebatang anak panah. Kurang ajar. Siapa yang melakukan ini, ha? Aku. Oh, Kakang Mahesa Beranjangan? Oh, rupanya ini dia biang keladi kerusuhan yang mengusik ketenangan perguruan Pesanggaran. Hei, Kisana. Adikku Kameswara mungkin tidak bisa memaksamu untuk membuka penutup wajahmu. Tetapi bagaimana dengan aku? Boleh aku mencobanya? Engkau akan mencoba. Silakan. Kameswara, siapkan kembali Aji Riung Lautmu. Meskipun ia sakti mandraguna, namun menghadapi kita berdua, ia tidak akan mampu. Ia akan lebur menjadi debu. Ayo Kameswara. Baik, Kakang. Oh, kalian akan mengeroyokku. Baik. Lakukan kalau kalian bisa. Menghilang. Oh, mengapa kalian bingung? Ayo gunakan ajian Riung Lautmu. Akan aku hadapi dengan ilmu lain dari perguruan Pesanggaran pula. Ilmu yang belum pernah kalian pelajari. Inilah ajian Panglimunan. Panglimunan? Iya, ajian Panglimunan. Pengecut, mengapa harus kau sembunyikan dirimu dengan cara menghilang seperti itu? Kenapa? Kau sendiri akan mengeroyokku. Bahkan dengan kejam akan menjatuhkan ajian Riung Laut gabungan untuk melebur tubuhku. Apakah itu sikap yang jantan? Kakak beradik itu terpaku melihat orang yang bertutup wajah itu menampakkan diri lagi, namun telah jauh di seberang bendungan. Orang itu seperti mengejeknya ketika melepas kain penutup wajahnya dan melambai-lambaikan tangannya. Orang itu kemudian lenyap setelah melompat jauh berserimbun. Aku melihat bentuk tubuhnya tidak wajar. Seperti ada yang diganjalkan pada perutnya, hingga sulit untuk mengenalinya. Mengapa kau berurusan dengan orang itu, Kameswara? Orang itu telah memintaku ke sini. Orang itulah yang 6 bulan lalu memberitahu aku tentang siapa aku sebenarnya. Orang itu jelas menginginkan kedudukan sebagai pimpinan perguruan. Mengapa kau berada di sini? Bukankah kau telah memutuskan untuk pergi ke Kediri? Aku tidak mengubah keputusan itu, Kakang. Tetapi benar, aku harus berpamitan kepada ayah. Bagus. Mari kita menghadap bersama-sama. Bagaimana kalau aku ikut? Tiba-tiba melihat munculnya seseorang. Kehadirannya yang sangat mendadak meyakinkan Mahesa Beranjangan bahwa gadis itu tidak bisa diremehkan. Nah, siapakah orang misterius yang bertarung dengan kedua kakak beradik itu? Dan siapa pula yang mengejutkan Mahesa Beranjangan? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.